Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Failover dan load balance. Konsep failover dan load balance. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tunnel dan VPN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep failover dan load balance, di mana kedua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk kedua konsep ini sebenarnya deskripsinya tidak jauh berbeda. Mari kita lihat pada gambar. Untuk konsep failover dan juga load balance, yaitu sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi kalau misal kita gambarkan pada topologi, ada dua internet yang terhubung ke satu router, artinya dari semua perangkat PC klien ini yang terhubung ke router ini, maka akan memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 atau bisa menggunakan ISP2. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki dua jalur internet seperti ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu failover dan load balance. Kita coba bahas keduanya secara terperinci. Terkait failover, nanti gambarannya ada satu ISP yang aktif dan ada satu ISP yang disable atau tidak aktif, tetapi dia akan menjadi backup. Jadi dari semua PC klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Jadi jikalau ISP yang pertama ini dalam gangguan atau down, maka ISP yang kedua ini akan aktif sebagai backupnya. Itu terkait deskripsi dari failover. Kemudian kalau misalkan untuk load balance, nantinya kedua ISP tersebut akan aktif secara bersamaan. Misalkan apabila ada contoh kasus seperti ini, terdapat beberapa PC menginginkan akses ke internet menggunakan ISP1 dan beberapa PC lagi menginginkan akses internet menggunakan ISP2. Jadi gambarannya seperti itu. Dan juga untuk studi kasus pada load balance ini sebenarnya sangat beragam. Jadi untuk permisalan seperti ingin akses ke domain tertentu. Misal, PC-PC yang ada di sini untuk akses ke YouTube ia menggunakan ISP yang pertama. Dan ketika ingin akses ke Facebook, maka ia akan menggunakan ISP yang kedua. Nah, itu salah satu kasus yang bisa kita terapkan pada load balance. Jadi, terkait untuk implementasi kedua konsep ini dapat kita temukan pada berbagai lembaga besar atau perusahaan-perusahaan besar. Itulah konsep untuk failover dan load balance. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang setup basic topologi. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.